datangnya dari Ukhti Khumairah di Probolinggo Ustaz. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum ya Habib, bagaimana hukumnya istri yang belum ditolak oleh suami tapi dengan beli surat dari pengadilan, kemudian tanpa iddah sudah dinikahkan lagi, yang menikahkan adalah seorang tokoh, sudah dibilangi bahwasanya ini adalah hasil daripada beli surat dan juga belum iddah, tapi tetap oleh si tokoh tersebut sudah dinikahkan. Ini bagaimana katanya Ustaz? Lepas dari sah dan tidaknya cerai dengan catatan beli surat tadi, wallahu alam, apa yang dimaksud beli surat itu, apakah ada transaksi antara dia dan pengadilan agama sehingga pengadilan agama memberi surat begitu saja. Yang saya tahu pengadilan agama ketika si suami itu tidak mencerai istrinya, atau walaupun mencerai istrinya, pengadilan agama akan memanggil. Jika yang mengadukan itu istri, maka pengadilan agama memberi surat kepada suaminya untuk datang ke pengadilan dengan waktu dan tanggal yang sudah ditentukan oleh mereka. Jika sekali tidak datang, maka diajukan lagi surat yang kedua. Yang saya tahu seperti itu. Enggak tahu itu 2 kali surat itu dinyatakan atau 3 kali. Jika 3 kali tidak mau hadir si suami itu, maka pengadilan agama mengambil ijtihad sendiri, wallahu alam, dan tanpa lepas pembahasan ijtihad pengadilan agama sekarang ini menurut syariat Nabi itu dibenarkan atau tidak, itu kita serahkan sama ulama, karena di sini banyak pembahasan, ya. Ada yang mengatakan keputusan pengadilan agama selama tidak direstui dan si suami tidak melafatkan tolak itu bermasalah juga, karena alasan pengadilan agama menceraikan istrinya itu seorang perempuan harus alasan yang kuat. Alasan tidak memberi nafkah dan sudah diminta tidak mau memberi nafkah. Alasan-alasan yang kuat semacam ini, dan itu tidak spontanitas datang perempuan langsung diceraikan. Proses panjang, butuh beberapa waktu, 1-2 bulan lebih mungkin, proses panjang dan perlu pertimbangan-pertimbangan yang besar. Tapi dari pertanyaan itu begitu mudahnya si istri ini datang dan dapat beli surat. Namanya beli surat, berarti ada transaksi di situ. Berarti bisa kita katakan tidak sah itu surat. Kalau transaksi tanpa pengadilan agama itu nggak tahu hakimnya tahu apa nggak tahu, atau surat itu bisa didapatkan di luar pengadilan agama, wallahu alam. Intinya lepas daripada pernyataan surat pengadilan agama itu, selama dalam iddah, baik iddah, apalagi suami tidak menceraikan, berarti iddahnya diambil daripada ketika diputuskan oleh pengadilan agama yang sah, bukan beli. Kalau udah beli udah nggak usah dibahas, nggak sah semuanya itu, nggak perlu iddah, dia masih istrinya. Nggak ada pembahasan iddah di sini, karena dia masih istri suaminya yang sah. Kalau itu transaksi di luar pengadilan agama itu terjadinya, wallahu alam itu terjadi atau tidak di negara kita ini. Kalau memang hasil daripada pengadilan agama, setelah dipanggil sekali si suami itu untuk datang, kasih waktu, kemudian dipanggil 2 kali si suami itu untuk datang, dikasih waktu, dua suami tidak memberikan informasi bahwa dia tidak bisa datang karena udzur, nggak ada informasi, artinya si suami tidak mau datang, maka pengadilan agama yang saya tahu dia akan memutuskan karena si suami tidak mau datang dipanggil, salahnya suaminya, itu alasan mereka, maka dia putuskan. Kapan dia putuskan? Diketok palu cerai, mulai disitulah iddah. Jika kita katakan sah palunya hakim pengadilan agama ini, ya, seperti saya katakan,
ini tanda tanya, ini garis, ini tanda kutip, ini ada garis besar di bawahnya karena ada menyatakan tidak sah ketok palu hakim jika tidak betul-betul memenuhi syarat. Walaupun diketok, nggak memenuhi syarat nggak sah. Apa memenuhi syarat diantaranya si suami tidak mau memberi nafkah diantaranya. Ala kulli hal. Jika kita nyatakan sah ketok palunya hakim, maka mulai ketok palu itu mulai iddah. Salasa guru atau kalau dia hamil setelah selesai melahirkan. 3 kali suci. Jika setelah diketok palu baru sebulan, baru 1 kali suci dinikahkan, enggak sah nikahnya. Pernikahan perempuan di dalam iddah nikahnya batil, enggak sah. Apa hukumnya? Enggak sah nikahnya, enggak sah. Kalau berhubungan di setelah nikah itu ya hubungan enggak sah, bukan istrinya. Karena pernikahan di dalam masa iddah batil, tidak sah. Siapapun yang nikahkan enggak sah. Nah, Ustaz. Walaupun bapaknya sendiri nikahkan. Iya. Bapaknya sendiri, wali mujbirnya sendiri nikahkan, walaupun hakim yang nikahkan. Tidak sah nikah perempuan di masa iddahnya, enggak ada khilaf. Iya. Tapi sama si tokoh itu tetap dinikahkan. Kita enggak bicara tokoh. Kalau udah bicara tokoh nanti adanya fitnah. Kita bicara hukum, siapapun itu tokoh, itu bapak kandungnya, itu hakim, pernikahan perempuan di masa iddah batilun, tidak sah.